Pada tahun 1954, seorang pria yang berpakaian rapi tiba di Bandara Haneda, Jepang. Ketika diminta menunjukkan paspor, dia memperlihatkan paspor miliknya. Tapi, tulisan di paspor itu sangat aneh. Paspor itu memperlihatkan bahwa pria itu berasal dari sebuah negara yang bernama Tauret. Para petugas menjadi curiga. Tapi paspor itu tampaknya asli dan sah. Ia pun diminta untuk menunjukkan di mana lokasi negara Tauret di peta dunia. Pria misterius itu menunjuk negara Andorra dan mengatakan bahwa disitulah lokasi negara Tauret. Ia menambahkan, negara Tauret sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Pria itu kemudian ditahan karena dicurigai sebagai penjahat. Para petugas menempatkan pria ini dalam sebuah hotel untuk bermalam. Dan supaya pria itu tidak kabur, 2 penjaga ikut ditempatkan di luar kamarnya. Keesokan paginya, ketika para petugas datang untuk masuk ke kamar pria itu, ternyata pria itu sudah menghilang. Bahkan, tidak ada tanda-tanda bagaimana pria itu melarikan diri. Dan seluruh dokumen pribadinya pun ikut menghilang. Banyak yang beranggapan bahwa pria itu berasal dari dimensi lain, yang kemudian terjebak ke dunia yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah kisah urban, Man from Tauret. Tapi bentar, emang ini beneran ya? Keliling dunia yuk, hayu. Hola amigos, mungkin kalian pernah sekali dengar kisah barusan yang judulnya Man from Tauret, sebuah urban legend dari Jepang. Terus ngapain bahas yang beginian, Min? Ya, emangnya si Max doang yang bisa bahas hal-hal beginian? Mimin juga bisa kali. Well, Mimin bukan ngelihat dari konteksnya sebagai kisah supranatural atau yang gimana-gimana. Tapi sepertinya pas banget buat ngebahas dari konteks geografi, soal lokasi negara Tauret yang sebenarnya. Berhubung channel Mimin adalah channel geografi. Kalau soal hal-hal liminal space atau backrooms, ya channelnya si Max Backrooms. Tadi dalam cerita, kita lihat kalau si pria misterius menunjukkan negara Tauret itu berada di antara Spanyol sama Prancis, yang kalau di dunia nyata, lokasinya sama dengan Andorra. Berarti, kemungkinan pertama, yang nggak mungkin-mungkin amat, Tauret itu adalah Andorra. Cuma beda dimensi aja. Kan desas-desusnya si pria itu dari dimensi lain. Bisa aja nama negara kita beda lagi di dimensi lain. Tapi, ternyata kisah si pria ini nggak sepenuhnya bohong kok. Ya, paling tidak kisah Man from Tauret sebenarnya berdasarkan kisah nyata. Memang berdasarkan kasus yang benar-benar pernah terjadi. Jadi sebenarnya, emang ada kasus pria yang bawa paspor palsu di bandara Jepang. Pada tahun 1959, seorang pria yang bernama John Allen Coucher Zigres pergi ke Jepang bersama istrinya yang berasal dari Korea Selatan. Sekitar 3 bulan kemudian, dia ditangkap sama kepolisian Tokyo karena pemalsuan identitas. Zigres mencoba mencairkan cek senilai 200.000 yen dan cek perjalanan sekitar 50.400 yen di kantor Bank Chase Manhattan di Jepang dan 100.000 yen di kantor Bank Korea di Jepang. Meskipun paspor milik Zigres berisi perangko kedutaan besar Jepang di berbagai negara Asia Timur, paspor itu dipastikan palsu. Zigres juga mengaku kalau ia merupakan duta besar Negus Habes. Ia mengatakan kalau negara Negus Habes itu berlokasi di selatan Ethiopia. Oke, kemungkinan kedua, kalau kita merujuk pada kasus yang sebenarnya, negara Tauret itu terinspirasi dari cerita tentang negara Negus Habes. Nah, sebenarnya, Negus itu merupakan sebuah kata yang artinya raja. Negus merupakan sebuah gelar raja dalam bahasa Semit Ethiopia. Lantas Habes sendiri lebih tepat kalau disebut Habesha. Habesha sendiri adalah etnis yang tinggal di Ethiopia. Orang-orang Habesha merupakan suku Semit yang tinggal di Eritrea dan Ethiopia bagian utara. Berarti kemungkinan kedua, Tauret itu sama seperti wilayah di negara Ethiopia. Bentar, jauh bener ya? Dari Andorra ke Ethiopia. Nah, ini cocok pakai kereta malam, Min. Lo pikir dari Jakarta ke Surabaya? Adapun istilah Habes dapat pula merujuk pada Habesh. Habesh merupakan salah satu eyalet atau wilayah administratif setingkat provinsi pada zaman Kekaisaran Ottoman.
Habesh Eyalet pernah ada sekitar tahun 1557 sampai 1872. Menurut laporan, Zygros mengatakan kalau dia lahir di Amerika Serikat, lalu pindah ke UK lewat Cekoslovakia dan Jerman, lalu bersekolah di UK pas SMA. Selama Perang Dunia Kedua, Zygros menjadi pilot angkatan udara kerajaan dan pernah ditangkap sama Jerman. Setelah perang, Zygros tinggal di Amerika Latin, lalu menjadi mata-mata Amerika di Korea Selatan, bertugas sebagai pilot di Thailand dan Vietnam, lalu ditugaskan oleh Republik Arab Bersatu dengan misi, lalu menjadi diplomat di Negus Habes, yang katanya terletak dekat dengan Ethiopia. Setelah Jepang menghubungi negara-negara tersebut, ternyata segala informasi yang disampaikan Zygros adalah bohong, hoax, menjadi sebuah pemalsuan identitas. Lalu setelah setahun di penjara, Zygros dibebaskan dan dideportasi ke Hong Kong. Sedangkan istrinya dideportasi ke Korea Selatan. Tapi ada sumber yang menyebutkan kalau Tauret itu bisa jadi adalah salah eja dari kata Tuareg. Hal ini sendiri muncul dari sebuah transkrip pidato, yang mana pidato itu disampaikan oleh seorang politikus UK yang bernama Robert Matthew. Ia menceritakan soal kasus Zygros. Katanya, paspor milik Zygros itu merupakan paspor yang dikeluarkan di Taman Roset, ibu kota dari negara merdeka. Tuarit. Well, kalau ditelusuri, kemungkinan Robert Matthew itu salah melafalkan dua nama tempat. Yang pertama, Taman Roset. Karena sebenarnya, tempat itu memang ada, tapi namanya bukan Taman Roset, melainkan Taman Raset. Taman Raset sendiri adalah wilayah yang memang benar adanya, sebuah provinsi di Aljazair. Dan kemungkinan kedua, Tuarit itu merujuk pada kata Tuareg. Tuareg sendiri adalah kelompok etnis Berber yang tinggal di wilayah Sahara. Jadi Tuarit itu bukanlah nama sebuah negara merdeka. Kalau mau lebih jelas, lebih tepat kalau disebut nama kelompok etnis. Kemudian, kisah Bang Zygros ditampilkan dalam sebuah surat kabar The Province pas tahun 1960 dengan judul artikelnya Man with His Own Country. Surat kabar itu menyebutkan kalau John Allen Kutcher Zygros adalah seorang naturalisasi Ethiopia dan seorang agen yang bekerja untuk Kolonel Nasser dan membawa sebuah paspor yang dikeluarkan di Taman Raset, ibu kota Tuareg di selatan Sahara. Nah, ini nambah lagi amigos. Kemungkinan ketiga, nambah mulu ya. Tauret itu bisa merujuk pada wilayah di sekitar Aljazair, atau bahkan Aljazair itu sendiri. Cerita ini kemudian disebutkan juga dalam buku yang ditulis oleh Jacques Berger. Judulnya adalah Extraterrestrial Visitations from Prehistoric Times to the Present. Tapi dalam buku itu bukan ditulis Tauret, melainkan Tuareg. Kisah ini sendiri terdapat pada halaman 127 sampai 129. Di situ menyebutkan versi yang berbeda lagi. Buku itu menceritakan seorang yang berasal dari Tuareg, sebuah negara di Afrika Timur yang lokasinya terbentang dari Mauritania sampai ke Sudan, dan termasuk sebagian besar wilayah Aljazair. Dan kemudian pria itu ditangkap pada tahun 1954 di bandara Jepang saat pengecekan paspor. Nah, menariknya kisah ini punya ending yang berbeda. Pria asal Tuareg itu kemudian ditempatkan di rumah sakit jiwa. Berarti kemungkinan keempat, negara Tauret atau Tuareg bisa jadi sebuah wilayah yang terbentang dari Mauritania sampai ke Sudan dan mencakup sebagian besar wilayah Aljazair. Mimin curiga, yang dimaksud itu sebenarnya adalah Gurun Sahara atau mungkin wilayah Sahel, karena disebutkan dari Mauritania sampai ke Sudan. Tapi kalau Sahel itu hanya mencakup sebagian kecil Aljazair. Jadi ya kemungkinannya antara sebagian wilayah Sahara atau Sahel. Lalu diceritakan lagi dalam buku The Directory of Possibilities yang ditulis oleh Colin Wilson dan John Grant pas tahun 1981, di mana kata Tuareg yang Mimin jelasin tadi ya, lagi-lagi salah eja menjadi Tauret. Barulah saat internet mulai marak di Jepang, dibuatlah cerita urban tentang pria misterius tadi. Ya, sebenarnya urban legend yang beginian sih emang banyak ya. Udah jadi kisah populer internet lah di Jepang.
Ya, di berbagai negara juga sih. Kalian juga pasti pernah baca beberapa. Contoh aja kayak Red Room, puisi Tomino Hell atau bahasa Jepangnya Tomino no Jikoku, Stasiun Kisaragi, Kune Kune, Ningen, banyak lagi dah. Jadi kita punya 4 kemungkinan soal lokasi negara Tauret, sesuai dengan konteks yang berbeda. Kalau berdasarkan urban legend Jepang, Tauret itu adalah Andorra. Setidaknya dari kesamaan lokasi yang disebutkan. Kalau dari kasus yang sebenarnya, Tauret itu merujuk pada sebagian wilayah Ethiopia. Kalau berdasarkan surat kabar The Province tahun 1960, Tauret itu merujuk pada wilayah sekitar Aljazair, atau bahkan Aljazair itu sendiri. Yang keempat, kalau berdasarkan buku karangan Jacques Berger, Tauret itu bisa jadi serupa dengan wilayah Gurun Sahara, atau wilayah Sahel, atau wilayah di sekitar situ. Meskipun ya, kagak ada satupun yang benar sih. Ya, karena emang nggak ada. Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.